rusydan. Ya, kalimat rusyd ini ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Ibrahim sebelum diutus atau sebelum dijadikan oleh Allah sebagai seorang rasul rusydan. Para ulama kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan yang namanya kesyirikan. Jadi walau pada atayna Ibrahim rusydahu, artinya Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim ya penjagaan sehingga Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Ya, karena ya masa Nabi Ibrahim itu adalah masa penyembahan berhala yang begitu banyak. Ya, bahkan bapak beliau sendiri yaitu Azar itu dikenal sebagai orang yang sangat pandai dalam membuat patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Ya, jadi walau pada atayna Ibrahim rusydahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Ibrahim sehingga beliau sama sekali sebelum diangkatnya beliau sebagai seorang rasul tidak pernah ikut serta dalam penyembahan terhadap berhala. Dan memang disebutkan bahwa semua para nabi, semua para rasul itu telah Allah Subhanahu wa taala jaga mereka sebelum mereka diangkat sebagai seorang rasul, karena para nabi itu diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul ada masanya, ada zamannya, ada waktunya. Ya, kebanyakan para nabi itu diangkat atau dijadikan sebagai rasul atau nabi itu pada usia 40 tahun. Ya, sebagaimana Nabi kita SAW. Nah, masa sebelum para nabi itu diutus menjadi seorang rasul, ya, maka Allah menjaga mereka sehingga mereka tidak pernah terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Ya, dan memang para ulama kita juga mengatakan bahwa semua orang yang terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa, maka itulah orang yang mendapatkan rusydan, mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi siapapun ya, yang terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa, apakah hal ini perbuatan kesyirikan, maka pada hakikatnya Allah telah memberikan kepadanya rusydan. Ya. Nah, ini juga dalam doa kita ketika ada yang melahirkan. Nah, kita disunahkan untuk membaca doa, di antaranya adalah barakallahu laka fil mawdu wa syafa'at al-wahid wa balagha rusydan. Ya. Jadi wa balagha rusydan itu doa yang kita dianjurkan untuk kita baca ketika kita mendengarkan ada bayi yang lahir. Ya. Barakallahu laka fil mawdu, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan barakallahu laka fil mawhubah. Wa syakartal wahib atau wa syakartal wahab, boleh keduanya, al-wahib atau al-wahab. Wa balagha rusydan, atau juga dalam ayat wa balagha asyuddan. Jadi wa balagha rusydan maksudnya adalah kita mendoakan supaya anak itu betul-betul murni keislamannya, ya, murni keimanannya. Nah, itu yang kita makanya sangat dianjurkan itu kita baca doa itu kalau kita mendengar ada anak yang lahir, sangat dianjurkan itu. Jadi sebagai bentuk doa kita supaya anak itu betul-betul terhindar dari berbagai ya keburukan. Terutama tentu adalah kesyirikan. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan wala pada atayna Ibrahim rusydahu. Ya, jadi sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu rusydan. Ya. Yaitu penjagaan sehingga walaupun Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat
penyembah berhala. Ya. Bahkan orang tuanya sendiri, Azar itu yang bisa dikata sebagai ahlinya pembuat patung di masa itu. Ya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu. Para ulama yang lain mengatakan bahwa walaqad atayna Ibrahim rusydahu, kalimat rusydu di sini adalah kalimat yang menandakan bahwa siapa yang diberikan kepadanya rusydu, ya, rusyda, maka orang itu adalah orang yang selalu Allah tuntun dalam kebaikan. Ya. Selalu Allah tuntun dalam kesolehan. Ya. Makanya biasa kita dengar itu mursyidul hajj atau mursyidul al-umrah, pembimbing kan yang ya mursyid itu ya, ini bukan ada nama mursyidul hajj ya. Ya, ada bahasa ya. Nah, jadi mursyid itu artinya pembimbing, artinya ya dialah yang memahami dan mengerti tentang tata cara bagaimana melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Nah, jadi walaqad atayna Ibrahim rusydahu, Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim suatu petunjuk yang dengan petunjuk tersebut Nabi Ibrahim bisa memahami mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Ya, makanya kan ada percakapan, ada kayak percakapan ya antara Nabi Ibrahim nanti sebentar dengan termasuk dengan ayahnya sendiri Azar, ya. Dan juga ada percakapan antara ini antara Nabi Ibrahim dengan matahari, dengan bulan. Ya. Nah, jadi walaqad atayna Ibrahim rusydahu, sebagian ulama kita mengatakan ya bahwa kalimat rusyd itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, itu Allah telah memberikan kepadanya cahaya kebenaran, sehingga sama sekali tidak pernah beliau terjadi ke dalam kesyirikan, walaupun hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil allati antum laha aqifun. Nah, disinilah mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ya mulai apa ya? Artinya mendakwahkan, mulai berdakwah Nabi Ibrahim ya dengan melihat apa ya kesyirikan yang sangat begitu tidak bisa lagi beliau ya artinya sudah tidak bisa lagi beliau tolerir itu yang namanya kesyirikan ya penyembahan. Idh qala li abihi wa qaumihi, ya ini Nabi Ibrahim ini betul-betul menggunakan uslub ya, menggunakan metode dalam dakwah yang betul-betul penuh dengan hikmah. Betul-betul penuh dengan kesantunan, betul-betul penuh dengan akhlakul karimah. Ya, jadi memang kita ini dalam dakwah ini harus ketika kita melihat sebuah kemungkaran, betul-betul menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memberikan perbaikan, bukan kalimat-kalimat yang bisa ya menimbulkan kemudaratan yang lebih parah lagi. Nah, jadi idh qala li abihi. Ya, kenapa beliau lebih mendahulukan bapaknya di sini? Karena ya hak dakwah itu lebih utama kepada orang tua, kepada yang paling terdekat, mereka yang paling lebih berhak untuk mendapatkan dakwah. Ya, jadi orang yang paling terdekat itulah yang paling utama untuk mendapatkan dakwah daripada orang yang jauh. Ya. Nah, makanya di sini dimulai dengan sang ayah. Idh qala li abihi. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, karena hak dakwah itu lebih besar kepada sang ayah karena kedekatan. Lalu setelah itu qaumihi. Ya. Ma hadhihi tamasil. Ya, tamasil bukan asnam ya, tamasil. Tamasil itu dia adalah
suatu apa ya, suatu timsal itu, makanya semua sesuatu yang dibuat dengan ya maksudnya ya artinya sesuatu yang apakah itu manusia apakah itu binatang ya, yang bernyawa ya, apakah ada dalam bentuk patung, itulah yang namanya tamasil. Beda dengan surah, beda dengan gambar. Kalau tamasil itu dia terasa dia punya bentuk, itu namanya timsal. Kalau surah, kalau gambar itu ya itu tidak. Kalau kita ambil foto itu kan tidak. Kalau kita raba itu tidak kayak ada sesuatu yang ya, punya sesuatu yang berbentuk ya. Di sini dipakai kata at-tamasil. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil. Jadi memang di sini datang dalam bentuk jamak. Ya. Tamasil itu adalah jamak daripada timsal. Timsal itu satu patung. Kalau tamasil itu ya banyak patung. Artinya apa, memang banyak sekali patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul allati antum laha akifun, yang kalian sembah ya, yang kalian ibadah. Nah, jadi ini menggunakan isu, menggunakan metode yang sangat santun ya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil. Ya, jadi apa kerangan dengan benda-benda ini? Ya. Apa ini? Ya. Jadi itu menggunakan mahadhi tamasil, itu uslubnya. Uslub atau metode dalam bertanya tentang suatu kemungkaran. Ya. Ini menggunakan metode yang sangat bijak. Ya. Jadi metode yang sangat bijak. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil allati laha antum akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, maka mereka mengatakan kepada ini yang berkata ini ya masyarakat ya atau kaum Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata wajadna, kami mendapati aba'ana laha abidin. Ya, jadi sebenarnya keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Ya. Jadi keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena dia keyakinan dari orang tua mereka. Kalau mereka berkata, jadi mereka tidak punya dalil sebenarnya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Mereka cuma mengatakan wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati ya, aba'ana, orang-orang tua kami melakukan ini, menyembah ini patung-patung. Qala, kemudian berkata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ya, sungguh dengan keyakinan kalian ini, ya, dengan peribadatan kalian ini kepada patung-patung tersebut, ya, kalian berada pada ya dolal, ya, ketersesatan, ya, atau penyimpangan yang sangat nyata, yang sangat jelas. Nah, kemudian kalau ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ya, kemudian mereka membalas berkata kepada Nabi Ibrahim, kalau ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Ya, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala rabbukum, ya, ini mengajak ya kaumnya kepada keyakinan bahwa rabbukum, Tuhan kalian, rabbus samawati wal ardi adalah Tuhan
yang telah menciptakan ya as-samawat wal ard, langit dan bumi, alladzi fatarahum wa ana ala dzalikum minasyahidin. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dia mengatakan, wa Allah, demi Allah, la aqidanna asnamakum, ya saya akan menghancurkan ya patung-patung sembahan kalian ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, di sini disebutkan bahwa pernah suatu ketika Nabi Ibrahim itu diajak oleh kaumnya untuk ikut dalam suatu perayaan. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu diajak untuk melakukan suatu Id, ya, perayaan. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ikut, ya. Karena Nabi Ibrahim memang sudah punya tekad ya bahwa saya akan menghancurkan itu tempat. Iya. Wa tallahi demi Allah, la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya, jadi kalau kalian sudah tidak ada lagi di apa namanya di tempat patung-patung ini, saya akan menghancurkannya. Nah, jadi suatu ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk pergi melaksanakan suatu perayaan, maka Nabi Ibrahim tidak ikut, ya, karena raja ketika itu disebutkan Raja Namrud, ya. Jadi Raja Namrud ketika itu memaksa semuanya masyarakatnya untuk ikut dalam perayaan, ya. Dan disebutkan perayaan. Nah, cuman Nabi Ibrahim menyampaikan alasan bahwa dia sakit, ini sakit, ya, padahal tidak sakit. Nah, di sini sebenarnya para ulama kita mengatakan itu sebagai bentuk tauriyah. Tauriyah itu ya adalah suatu ucapan yang memang zahirnya dia, penampakan dari luarnya dia dusta, tetapi batinnya dia tidak. Itu namanya tauriyah. Dan itu dipakai pada keadaan-keadaan yang memang kita sangat butuh. Ya. Jadi, nah, sama dengan Nabi Ibrahim, ketika dia diajak oleh raja ketika itu dengan kaumnya untuk pergi ke dalam suatu perayaan, maka dia mengatakan, ini sakit, saya lagi sakit. Apa makna daripada perkataan Nabi Ibrahim saya lagi sakit? Maksudnya, saya lagi sakit hati sama kalian. Ya, bukan sakit dalam makna ya sakit fisik, tidak. Tetapi boleh mengatakan, ya saya lagi sakit hati sama kalian karena saya sudah berusaha dengan menggunakan metode yang bijak, dengan metode yang lembut untuk kalian meninggalkan penyembahan kalian, tapi kalian tidak melakukannya. Ya. Tapi kalian tidak meninggalkannya. Maka boleh mengatakan ini sakit. Dan ini memang ada beberapa keadaannya Nabi Ibrahim menggunakan tauriyah, ya. Jadi dia dalam bentuk penampakan dari luarnya dia didengar dia seperti kayak dusta, tetapi maknanya tidak. Ya, dan itu digunakan dalam beberapa keadaan yang memang sangat darurat. Ya, sama juga dengan perkataan Nabi kepada Sarah, ya. Jadi Namrud itu sangat ketat kepada perempuan-perempuan. Ya. Karena Namrud menjaga jangan sampai ada perempuan yang nanti melahirkan dan anaknya itu bisa akan mengambil dia punya kekuasaan. Makanya perempuan-perempuan di masa Namrud itu dicek semuanya, ya, termasuk Sarah, yang Sarah ketika itu telah menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau status sebagai istri itu terancam kalau raja tahu. Ya. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kalau kamu ditanya oleh Namrud siapa kamu, ya, jangan katakan kamu istrinya saya, ya. Tapi katakan ana ukhti, ya, saya saudaranya. Maksudnya saudara dalam iman, ya. Iya. Karena kapan Sarah mengatakan saya adalah istrinya Nabi Ibrahim, maka dia akan bermasalah. Karena semua perempuan itu dicek statusnya. Ya. Kalau dia sudah bersuami, nah, maka dia akan dijaga dia. Makanya disebutkan itu Nabi Ibrahim itu tidak lahir dalam kota, tapi lahir di tengah, di dalam gua. Ya, karena sang ayah takut jangan sampai Nabi Ibrahim akan diambil oleh Raja Namrud. Ya, karena laki-laki. Makanya disebutkan beliau lahir di dalam gua.
Jadi memang perempuan-perempuan yang berstatus istri di situ itu betul-betul dalam penguasaan raja. Ya, sampai diawasi sampai dia melahirkan. Ya. Kalau dia melahirkan anak laki-laki itu bisa dibunuh oleh raja Namrud. Nah, tapi kalau dia gadis tidak. Ya, gadis dibiarkan berkeliaran. Nah, itu kalau dia gadis, masih status gadis ya. Dia bisa kemana-mana. Ya, yang penting jangan keluar terus, keluyuran sana sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu dalam dua keadaan ya disebutkan Nabi Ibrahim itu menggunakan tauriyah. Ya, saya juga biasa menggunakan tauriyah itu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, di mana posisi? Ya, saya masih di Maros ini. Memang saya punya rumah di Maros. Kan perbatasan itu. Baruga 2 itu ada memang di situ. Baruga 2 dengan Baruga 1 yang agak sulit dibedakan itu mana dia masuk Maros, mana masuk Makassar. Ya. Sama dengan di Golden Hill itu. Itu di Golden Hill ada yang katanya dia punya ruang tamu itu Makassar. Tapi dapurnya itu Maros, makanya bermasalah mereka dalam masalah pengurusan apa namanya sertifikat itu. Ya. Ada sertifikatnya harus diurus di Makassar, bagian depan rumah, dan ada sertifikatnya harus diurus di Maros. Nah, kalau saya itu memang ya baru kali itu masuk Maros, kalau itu kan perumahan elit. Makanya saya kalau ditanya di mana saya tinggal baru kali bilang saya baru kan. Nah, kalau baru kan ya, itu kan perumahan elit ya. Saya baru kedua tinggal. Tapi kalau ditanya baru kan ya. Nah, makanya kalau ditanya di mana Ustaz? Masih di Maros ya. Ya betul. Walaupun tinggal melangkah sedikit sudah Makassar. Nah, sama juga dengan kalau kita ditanya Ustaz, di mana nih? Jalan mah. Ya, padahal masih di rumah lagi jalan sejauh ya. Nah, itu namanya tauriyah. Memang kelihatannya dia seperti Ustaz, tetapi isinya benar. Ya, nah, itu kita biasa itu makanya dibolehkan untuk digunakan pada saat-saat yang memang sangat kita butuhkan untuk misalnya ya supaya dia tidak panik. Ya, ini Ustaz sudah ada ini belum kan? Nah, supaya nggak panik ya, makanya kita boleh menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kemudian ya makanya setelah mereka pergi itu ya Watallahi la akidan asnamakum ba'da wal mudbirin. Jadi setelah mereka semua pergi, tidak ada lagi yang ada di kampung itu, maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Disebutkan ada 72 patung yang Nabi Ibrahim hancurkan. Ya. Dan memang disebutkan Nabi Ibrahim itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Bagaimana itu Nabi Ibrahim? Itu membawa sapi betina itu sendirian. Kemudian dia sendiri yang sembeli dan dia sendiri yang panggang. Bagaimana buat itu Nabi Ibrahim? Ya, dan memang ya, kita sangat membutuhkan ada orang-orang yang kuat ya, laki-laki yang kuat. Ya. Dan memang Allah sangat suka ya kepada al-mu'min al-qawi. Ya, Allah lebih cinta kepada al-mu'min al-qawi. Ya, mukmin yang kuat daripada al-mukmin ad-dhaif. Ya. Nah, makanya ya rajin-rajin olahraga itu penting itu. Ya, masih besar obat. Penting. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai nabi yang sangat kuat. Ya, bayangkan dalam waktu yang sangat singkat beliau menghancurkan itu 72 patung. Dan patung-patung yang mereka buat itu betul-betul sangat kokoh sebenarnya, tapi bisa dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ibrahim ya menghancurkan patung-patung itu, maka Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar. Ya. Nah, menyisakan satu patung yang paling besar. Watallahi la akidan asnamakum ba'da antuwallu mudbirin. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan saya akan menghancurkan patung-patung kalian setelah kalian meninggalkan ya kota ini. Artinya mereka pergi ke tempat mereka melaksanakan perayaan. Nah, tersisa Nabi Ibrahim. Maka disinilah beliau menggunakan kesempatan untuk menghancurkan
menghancurkan patung-patung tersebut. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu kecuali yang paling besar. Ya, la'allahum ilaihi yarji'un. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini cerdas orangnya. Kalau kita mungkin kita hancurkan semua. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Pokoknya itu kecerdasannya Nabi Ibrahim ya. Kalau mungkin kita pada posisi beliau mungkin hancurkan semua saja. Ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim tidak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya menyisakan satu patung. Ya. Jadi dengan harapan bahwa mudah-mudahan mereka sadar. Ya, karena Nabi Ibrahim selain menyisakan satu patung, Nabi Ibrahim juga menggantungkan kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan patung-patung itu di leher patung yang paling besar itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ingin mereka membuka akal mereka. Ya. Mereka membuka mereka punya akal jernih mereka ya, bahwa ya, sebenarnya ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak punya kemampuan hatta untuk menjaga diri mereka, apalagi untuk menjaga manusia. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi Nabi Ibrahim ingin mereka kembali kepada patung besar itu, menanyakan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Maka mereka berkata, siapa yang melakukan ini? Ya. Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Innahu laminadh dhalimin. Sungguh dia telah berbuat suatu perbuatan yang zalim, artinya ya, perbuatan yang siap menanggung akibatnya. Lalu mereka mengatakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun. Nah, ini sampai di situ ya, bahwa mereka kemudian datang kepada Nabi Ibrahim ya. Kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami wahai Ibrahim? Ya, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Jadi memang di sini menunjukkan bahwa keberanian Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Sehingga beliau berhadapan dengan penguasa yang sangat zalim, Namrud. Nah, makanya setelah itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu dibawa untuk dibakar. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim ya, dengan mengatakan kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan kepada Ibrahim. Nah, itu tentu dengan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke tempat api berkobar yang memang telah disediakan untuk membakar. Sekedar demikian, kalau jasa. Jadi kita telah masuk kepada ayat yang ke-63. Nah, berarti untuk materi besok malam itu mulai masuk di ayat yang ke-64 terakhir. Nah, berarti masuk di ayat yang ke-65 untuk materi besok malam. Kalau panitia mencatat ini ayat 65 untuk materi besok malam. Sekarang demikian kita tutup dengan doa penutup sendiri. Subhanallahi wa ta'ala izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum